Come on. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas cintanya jugalah sehingga kita masih diberi kesempatan mengikuti kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh kelompok PKO 22A hari Senin 24 Agustus tahun 2020 dengan tema Kenali buah kelapa sebagai obat antivirus. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita sepanjang masa. Semoga syafaat beliau senantiasa tercurah kepada kita semua di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat siang dan semangat pagi Bapak Ibu serta partisipan sekalian. Selamat bergabung di acara webinar kami. Tema yang kami angkat pada webinar kali ini, insya Allah sangat menarik untuk kita kupas tuntas bersama dengan narasumber dan moderator hebat yang sudah bergabung dengan kita. Bapak Ibu serta partisipan yang berbahagia, webinar kita pada siang hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi pertama, paparan materi oleh narasumber kita, kemudian sesi kedua, tanya jawab dan diskusi. Sebelum kita memasuki acara inti, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan pemateri hebat kita, yaitu Bu Hera Hestiana Sari, SPD. Beliau guru di MAN Tarakan. Nanti untuk lebih detailnya, mungkin CV beliau akan dibacakan langsung oleh Bu Hera ya. Kemudian tidak kalah hebatnya juga kita ditemani oleh moderator kita yang bernama Bu Hamsia SPDI. Beliau mengajar di MI Haji Bedurahim Sebatik Utara Nunukan. Sedangkan saya sendiri selaku host bernama Ardianti SPD, mengajar di SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Bapak Ibu sekalian serta partisipan yang sudah berpartisipasi dalam webinar pada siang hari ini, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya memberi kesempatan kepada Bu Samsia selaku moderator untuk memandu jalannya acara inti. Untuk itu saya persilakan. Silakan Bu. Selamat siang Bapak Ibu semua. Saya ucapkan kepada kita, teman-teman panitia serta para peserta webinar yang merupakan ibu guru hebat dari berbagai daerah dan mahasiswa serta pelajar hebat dari berbagai daerah juga. Dan saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktunya dalam mengikuti acara kita pada siang hari ini, yang insya Allah kita akan mendapatkan banyak ilmu dari ibu narasumber kita. Ya, dan perkenalkan, nama saya Hamsia dari MI Haji Bedurahim Sebatik Utara Kabupaten Nunukan, akan bertindak sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi setelah pemaparan materi selesai. Dan sebelumnya saya ingatkan bahwa ibu narasumber akan memaparkan materinya sekitar 15 menit, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baiklah Bapak Ibu guru hebat dan adik-adik pelajar yang hadir pada siang hari ini, langsung saja kita masuk ke inti acara, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Hera Hestiana Sari SPD, yang merupakan ibu guru hebat yang mengajar di Madrasah Aliyah Negeri Tarakan, Kalimantan Utara. Adapun temanya seperti yang sudah disebutkan tadi oleh host, yaitu kenali buah kelapa sebagai obat antivirus. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saya persilahkan kepada Ibu Hera, waktu dan tempat, silahkan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Bu Moderator, host, dan terutama tim panitia PKO 22A yang saya pun termasuk di dalamnya. Saya senang sekali hari ini bisa berbagi dengan Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Hera Estianesari. Saya adalah salah satu guru di Mantarakan. Hari ini saya akan berbagi ilmu dan pengalaman saya dalam mengolah buah kelapa yang memiliki manfaat. Salah satunya sebagai obat antivirus. Nah, Iya, Bu. Hari ini saya akan berbagi ilmu dan pengalaman saya ya dalam mengolah buah kelapa yang memiliki manfaat. Salah satunya sebagai obat antivirus. Nah, pohon kelapa ini sangat mudah tumbuh di mana-mana, dimanfaatkan hampir semua bagiannya oleh manusia sehingga dianggap sebagai tumbuhan serbaguna. Pohon kelapa itu nama ilmiahnya adalah Cocos nucifera, di mana menghasilkan buah yang dinamakan sebagai buah kelapa yang memiliki manfaat yang beragam. Manfaatnya salah satunya adalah sebagai minuman. Nah, ini sering kita konsumsi ya kalau untuk minuman. Ini siang-siang lihat es kelapa segar sekali ya Bapak Ibu. Kemudian santan yang kita gunakan untuk memasak, daging buahnya juga bisa dikonsumsi ya. Kemudian dapat menghasilkan minyak bahkan untuk kosmetik. Nah, salah satu manfaat buah kelapa yaitu menghasilkan minyak. Nah, minyak kelapa itu pembuatannya ada dua cara, yaitu dengan cara pemanasan, di mana dengan metode pemanasan ini dilakukan pada suhu tinggi dan digunakan penambahan bahan kimia. Kelapa yang digunakan pun adalah kelapa kopra, yaitu kelapa yang dikeringkan kemudian diolah menjadi minyak. Mungkin sering dilakukan ini ya, kita sering membuatnya sendiri ya. Biasanya kan kelapa, santan kelapa itu diambil buah kelapa, diparut, diambil santannya, kemudian dipanaskan hingga menghasilkan minyak. Nah, inilah yang dinamakan sebagai metode pemanasan ya. Dan cara yang kedua adalah dengan cara metode fermentasi, yaitu dengan cara buah kelapa segar diparut, kemudian kita ambil santannya dengan suhu rendah, itu tanpa menggunakan bahan kimia. Jadi kita diamkan saja, sehingga terjadi proses fermentasi. Nah, inilah yang nanti menghasilkan yang namanya VCO. Nah, hal inilah yang menyebabkan kandungan penting dalam VCO itu tetap dapat dipertahankan, sehingga kualitas minyak VCO ini lebih baik. Karena kan tanpa pemanasan ya, dibandingkan dengan minyak kelapa biasa. Tanpa pemanasan inilah yang sangat menguntungkan. Kenapa? Karena nutrisinya dapat terjaga, ya. Sehingga struktur kimia yang di dalam kelapa juga tetap bagus di dalamnya, ya. Karena apa? Karena kandungan utama di dalam buah kelapa ini adalah asam laurat. Nah, asam laurat di dalam tubuh kita ini akan diubah menjadi monolaurin. Nah, monolaurin inilah yang nantinya akan memberikan banyak manfaat dalam kesehatan, ya. Dalam kesehatan, salah satunya adalah mencegah penyakit jantung, berat badan, mencegah kerusakan gigi, melancarkan sistem pencernaan, bahkan mengatasi penyakit diabetes juga bisa. Dan bisa juga meningkatkan fungsi otak. VCO juga bermanfaat sebagai antioksidan yang baik. Bahkan bisa untuk kesehatan kulit. Nah, ini manfaat yang ke-9 adalah manfaat yang terpenting yang dibutuhkan selama pandemi COVID-19 ya, di mana VCO itu ternyata bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh atau imunitas tubuh. VCO ini sebagai antivirus corona sebenarnya belum ada ya, tetapi kan setidaknya VCO ini dapat meningkatkan imunitas tubuh kita untuk menghindari tertularnya dari virus corona. Jadi saya di sini sebagai menjaga imun kita saja ya, untuk
sebagai antivirus corona itu belum ada penelitian lebih lanjut. Nah, ini sudah ya tadi. Nah, untuk pembuatan VCO itu sangat mudah ya, bahkan bisa kita lakukan sendiri di rumah. Apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini, sebenarnya sangat produktif jika kita menghasilkan obat antivirus yang kita buat sendiri. Nah, jadi di sini saya akan sharing bagaimana cara kita membuat VCO sendiri di rumah dengan peralatan sederhana di rumah yang kita miliki. Di alat dan bahan pembuatan VCO, ya alatnya kita saringan santan pasti semua punya ya di rumah ya, baskom, gelas volum. Kalau tidak punya gelas volum bisa menggunakan gelas biasa ya, gelas kecil. Kemudian corong, toples. Untuk bahannya plastik es batu, sedotan, kelapa parut. Karena ini bahan utamanya adalah untuk membuat minyak, maka kelapa parut yang sudah tua. Kenapa? Karena biasanya kelapa parut yang sudah tua itu kandungan minyaknya lebih banyak. Kemudian tisu dan kapas. Nah, sekarang langkah-langkahnya bagaimana? Nah, di sini kita akan sama-sama sharing ya cara membuat VCO. Yang pertama itu buah kelapa, kita cari yang tua ya. Kemudian kita parut. Setelah parut, tambahkan dengan air sebanyak 750 ml. Kalau misalnya tidak punya gelas mili, boleh menggunakan ukuran gelas sekitar 8 gelas. Kemudian setelah kita untuk airnya, ini boleh airnya yang hangat-hangat saja ya, jangan pakai air panas. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menggunakan air panas, dikhawatirkan kandungan nutrisi di dalam kelapa tersebut akan berkurang ya. Jadi pakai air yang hangat saja ya. Kemudian dicampurkan, kita ambil santannya. Kalau sudah, kita pindahkan ke plastik es batu. Kenapa di sini kita menggunakan plastik es batu? Karena akan mudah mengeluarkan skimnya. Jadi nanti kan akan terbentuk. Nah, ini di langkah ke-7 coba diperhatikan. Di langkah ke-7 itu kan ada terbentuk 2 lapisan ya. Nah, lapisan atas yang kental itu namanya krim, sedangkan lapisan yang bawah ini namanya skim ya. Cair, lapisan cairnya. Kemudian kita keluarkan dengan menggunakan sedotan, dengan cara kita tusuk dengan sedotan yang skimnya tersebut, yang lapisan yang di bawah. Maka nanti akan mengalir skimnya. Nah, kita ambil krimnya. Nah, krimnya inilah yang kita fermentasikan selama kurang lebih 20 jam sampai 24 jam, maksimal 24 jam, maka nanti akan terbentuk minyak seperti di poin nomor 9. Coba diperhatikan di nomor 9 ini terbentuk 3 lapisan. Ada lapisan air yang paling bawah, yang di tengah adalah blondo. Blondo itu yang menggumpal-menggumpal. Kemudian lapisan paling atas adalah minyaknya. Nah, kalau sudah dengan cara yang sama untuk memisahkan atau untuk mengambil minyaknya ini, kita bolengin aja dengan sedotan, nanti minyaknya akan mengalir keluar ya. Kemudian karena minyak ini dikhawatirkan pada saat kita mengambil minyaknya itu masih ada zat pengotor blondonya, maka harus kita lakukan penyaringan. Kenapa? Karena kalau ada blondonya itu bisa menyebabkan terkontaminasi minyaknya, akan cepat tengik atau berbau tidak enak ya. Jadi harus bersih menyaringnya, sehingga hanya yang kita dapatkan adalah minyaknya saja. Kalau sudah kita saring, kita masukkan ke dalam botol yang tertutup ya, botol yang tertutup. Karena apa? Karena udara itu kan bisa mengkontaminasi minyak ya. Nah, jadi harus kita masukkan ke dalam botol yang tertutup ya. Mungkin itu langkahnya. Slide-nya, Pak. Nah, di masa pandemi seperti ini ya, banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan di rumah. Salah satunya kita melakukan kegiatan produktif. Apalagi dari perhitungan ekonomis, VCO ini sangat menguntungkan. Jika kita memproduksinya sendiri, kita bandingkan saja. Satu buah kelapa kalau ditarakan itu harganya 8.000 satu bijinya ya. Itu bisa menghasilkan kurang lebih 50 ml VCO. Sedangkan VCO di pasaran itu harganya 19.000 per 50 ml. Nah, tentu hal ini sangat menguntungkan ya.
karena memproduksi VCO sendiri itu dapat menghasilkan penghasilan juga ternyata jika kita tekuni dengan serius ya. Nah, karena itu, karena saya melihat ada manfaat ya dari kita memproduksi ini pernah saya sharingkan juga aktivitas ini, yaitu aktivitas memproduksi VCO itu saya bersama mahasiswa KKN Unmul dan mahasiswa STTIB itu saya pernah melakukan pelatihan pembuatan VCO untuk ibu-ibu PKK, di mana di sini kami maksudkan adalah agar warga juga memiliki kesadaran yang tinggi untuk hidup sehat. Dan ini tentunya bisa membuka lapangan pekerjaan dengan kita menjual produk. Ini saya mau, mungkin Bu Hamsia ini saya memperlihatkan dulu, ini saya baru aja bikin VCO. Ini benar ya, sekitar 50 mili ini kalau saya lihat. Ya, jadi sangat mudah sekali sebenarnya kita membuat VCO. Jadi ya semangat coba buat sendiri di rumah VCO-nya, apalagi banyak sekali manfaatnya ya. Iya Bu. Jadi jernih Bu ya? Iya jernih dia Bu. Warna putih karena kan tanpa pemanasan. Link presensi ada di chat panitia ya Bapak Ibu yang ingin mengisi absensi. Saya bertanya moderator sambil menunggu partisipan bertanya. Ya silahkan Ibu. Ya, terima kasih moderator atas kesempatan. Khasiatnya yang lebih yang mana yang lebih berkhasiat gitu nah Bu maksud saya. Kelapa tuah mentahnya yang sebelum diolah menjadi fermentasi ataukah setelah diolah menjadi PCO, itu maksud saya. Terima kasih. Ini mungkin maksudnya ini ya, kelapanya yang langsung kita konsumsi, kita makan. Ya, atau betul. Kelapanya kita jadikan VCO dulu baru kita konsumsi. Begitu ya maksudnya. Ya, betul Bu. Kalau menurut saya Bu, kalau misalnya daging buah kelapa yang langsung kita konsumsi, itu pasti di dalam tubuh kan cara penyerapannya berbeda. Kalau VCO ini, dalam minyaknya kan sudah ada asam laurat. Nah, asam laurat ini sangat mudah. Kan dia kalau cair, kalau dalam bentuk cair itu kan lebih mudah diserap oleh tubuh dibandingkan dalam bentuk padatan atau apapun. Yang pasti dalam bentuk cairan tuh sangat mudah juga menyatu dengan zat-zat lain yang ada di dalam tubuh. Apalagi si VCO ini kan mengandung asam laurat yang diubah menjadi monolaurin. Dan dia ini di dalam tubuh, di dalam usus itu sangat mudah sekali diserap. Nah, mungkin kalau dibandingkan dengan buah kelapa yang kita konsumsi ya pasti berbeda kandungannya. Kenapa? Karena dari bentuknya saja udah berbeda seperti itu. Menurut saya seperti itu Bu. Jadi lebih baik kita konsumsi VCO-nya aja langsung dibandingkan kalau memang mau mendapatkan manfaat langsung dari buah kelapa, ya kita lebih baik mengkonsumsi VCO. Tapi tidak mengurangi khasiat dari memakan buah kelapa seperti itu. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Ya, Ibu Hera. Ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Beta Ratnasania. Kalau dari reaksi mana yang lebih cepat? Apakah dengan meminum kelapa atau digosok atau diusap pada kulit? Itu pertanyaannya Bu. Silakan Bu. Berarti ini ya dihubungkan dengan manfaatnya pada saat kita meminum atau manfaatnya kita sebagai kesehatan kulit mungkin itu maksudnya ya. Jadi kalau mau untuk kesehatan kulit, karena kulit itu kan berada di luar ya, di luar tubuh, maka ya lebih baik kita oleskan saja langsung ke kulitnya. Karena itu kan manfaat efeknya akan lebih cepat, langsung pada fokus tempat yang mau kita berikan manfaat yang terbaik dari VCO. Jadi kalau menurut saya ya lebih baik kita langsung usapkan aja di kulit kita. Tetapi kalau misalnya mau mendapatkan manfaat misalnya dalam kesehatan tubuh, untuk sebagai imunitas tubuh, untuk sebagai sumber energi ketika kita meminum VCO, nah itu boleh langsung diminum. Jadi disesuaikan saja dengan keinginan kita. Kalau untuk tubuh, ya berarti harus diminum. Kalau untuk kesehatan kulit, karena kulit berada di luar dan mudah dijangkau, ya berarti langsung dioleskan saja, seperti itu. Oh iya Bu, terima kasih atas jawabannya. Ini ada lagi ya Bu.
Ini pertanyaannya, bagaimana cara yang paling efektif untuk mengkonsumsi VCO ini? Jadi untuk mengkonsumsi VCO itu yang namanya segala sesuatu itu harus ada dosisnya ya, dan tidak boleh berlebihan. Jadi kalau untuk VCO ini seperti obat herbal yang sering kita konsumsi, kalau misalnya untuk meningkatkan imunitas tubuh saja, mungkin bisa kita konsumsi dengan cara kita meminumnya setiap hari itu sehari 1 sendok saja. Kalau untuk hanya menjaga imunitas tubuh, tetapi kalau misalnya kita dalam keadaan sakit, kita ingin meningkatkan kekebalan tubuh kita pada saat sakit, atau untuk menambah energi pada saat kita sakit. Karena kalau sakit biasa kita lemes ya. Kalau lemas kan lebih baik kita mencari asupan energi yang lebih banyak. Nah, caranya salah satunya dengan VCO misalnya. Nah, berarti kita mengkonsumsi VCO-nya kita tambah dosisnya. Berarti kalau misalnya untuk meningkatkan imunitas sehari 1 kali, untuk supaya penyembuhan bisa jadi sehari 2 kali. Jadi disesuaikan saja dengan kondisi tubuh kita. Karena yang namanya vitamin itu tidak boleh juga terlalu berlebihan ya, harus sesuai dengan dosisnya juga. Seperti itu, Bu. Oh iya Bu, terima kasih. Ini ada Bu. VCO baikkah untuk diet katanya? Kenapa? Bisa diulang, ini dari VCO baikkah untuk diet? Untuk diet tuh katanya, baguskah? Oh, untuk menurunkan berat badan ya. Tadi di manfaat VCO. Iya, boleh. Tadi untuk VCO manfaatnya salah satunya adalah menurunkan berat badan ya. Nah, tapi sebenarnya benar karena VCO ini bisa menahan nafsu makan. Ternyata dengan kita mengkonsumsi VCO itu ternyata bisa menahan nafsu makan karena membuat kita merasa kenyang lebih lama ya. Nah, VCO ini karena dia itu mengandung kalori, 1 gram VCO yang saya dapatkan 1 gram VCO itu sama dengan 9 kalori. Dibandingkan dengan nasi itu 1 gramnya hanya 4 kalori. Jadi lebih baik kita mengkonsumsi VCO dibandingkan dengan nasi. Tetapi makanya tadi saya bilang kalau untuk sakit sangat bagus sekali ya, karena dia kan kalau misalnya kita pada saat lemas itu bagus sekali mengkonsumsi VCO. Kalau untuk menurunkan berat badan bisa juga. Karena apa? Karena VCO-nya menahan nafsu makan, karena membuat kita merasa lebih kenyang. Sehingga dia meningkatkan pembentukan energi dengan cara membakar kalorinya lebih banyak. Apalagi pada saat kita meminum VCO, kita barengin dengan berolahraga. Jadi yang namanya kita mau menurunkan berat badan bukan berarti kita minum VCO langsung turun berat badan kita, tidak. Yang namanya menurunkan berat badan tuh harus dilakukan juga berbagai aktivitas supaya kalori kita bisa terbakar seperti itu. Mungkin itu, Bu. Oh ya Bu, sungguh menarik ya Bu jawabannya, ternyata bisa untuk diet. Mau nanya, efektif kapsul VCO atau yang cair? Kapsul VCO itu kan dalamnya minyak VCO juga. Jadi kalau di pasaran, nah jadi gini, kalau misalnya kita memproduksi sendiri itu kan segala alat-alatnya sederhana. Jadi tidak mungkin kan kita memproduksinya dalam bentuk kapsul ya. Jadi kalau di pasaran itu memang supaya VCO-nya terjaga lebih jadi dia ditaruh di dalam kapsul. Nah, supaya VCO-nya kualitasnya tetap terjaga. Nah, makanya tadi saya katakan bahwa pada saat membuat VCO sendiri di rumah itu usahakan kita simpannya di dalam botol yang kita tutup rapat. Kenapa? Karena udara itu bisa merusak kandungan nutrisi di dalam VCO ya. Karena kan udara itu bisa mengoksidasi minyak yang ada di dalam VCO. Nah, kenapa di pasaran dijualnya dalam bentuk kapsul? Itu adalah fungsinya supaya VCO-nya tetap terjaga kualitasnya ya. Jadi sebenarnya yang dalam bentuk kapsul tuh dalamnya juga minyak. Coba dibuka ininya, kapsulnya. Pasti di dalamnya juga minyak VCO. Seperti itu. Iya Bu. Itu moderator. Iya Bu, terima kasih. Jadi sama aja Bu kualitasnya sama aja dengan VCO yang minyak langsung yang kita minum atau yang dengan menggunakan
kapsul. Karena sama-sama VCO kan dalamnya. Ya. Mungkin masih ada satu pertanyaan lagi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, masih ada sedikit waktu. Bagaimana Bapak Ibu? Ini ada Bu pertanyaan satu ya. Untuk diet, cara konsumsinya bagaimana katanya Bu? Untuk diet, cara konsumsinya bagaimana? Sama saja seperti kita menjaga imunitas tubuh, karena kan kalau misalnya kita memang berniat untuk diet, tapi kita konsumsinya langsung 1 botol, itu kan tidak etis ya sepertinya ya. Apalagi kalau tidak kita barengin dengan olahraga. Jadi kita konsumsi saja sehari 2 kali. Ya, jangan artinya kita mau diet maka kita konsumsi banyak-banyak PCO-nya, tidak seperti itu. Tetapi ikuti saja aturannya bahwa kalau misalnya kita mengkonsumsi yang namanya nutrisi untuk menjaga imunitas, itu sehari 1 kali saja. Dan biasanya kan 1 sendok, sama seperti kalau kita minum madu kan seperti itu juga. Sehari 1 kali saja. Segala sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik ya, apalagi buat kesehatan. Kalau masih ada yang mau disampaikan silahkan. Mungkin saya mau memberikan kesimpulan ya Bu ya. Bisa Bu. Dan inspirasi, mungkin ini bisa jadi apa ya, inspirasi buat kita semua. Di masa pandemi ini kan kita punya banyak waktu di rumah ya. Jadi sangat produktif sekali jika kita bisa memproduksi obat antivirus sendiri di rumah ya. Apalagi PCO ini dari buah kelapa yang bahannya itu mudah sekali kita dapatkan. Dan tadi saya paparkan pembuatannya juga sangat mudah. Nah, hal ini tentu akan menambah kesadaran kita. Selain kita bisa membuat, otomatis kita juga bisa mengkonsumsinya, sehingga itu akan menambah kesadaran kita untuk hidup sehat. Dengan mengkonsumsi PCO, sehingga kita kan bisa menaikkan imunitas tubuh kita agar terhindar dari virus corona. Jadi ya setidaknya bisa PCO ini melindungi kita dari virus corona, seperti itu. Mungkin kita sama-sama berdoa ya, semoga pandemi ini segera berlalu. Mungkin itu Bu kesimpulan dari saya. Iya Bu, terima kasih. Dan mungkin langsung saja karena ini waktunya sudah mepet. Terima kasih kepada Ibu pemateri dan kepada Bapak Ibu peserta serta adik-adik peserta. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya saya serahkan kepada host. Silakan Ibu Ardianti. Ya, terima kasih banyak atas pemaparan materi oleh narasumber kita Bu Hera serta Bu Hamsia selaku moderator yang sudah memandu tadi jalannya diskusi. Tentu Bapak Ibu serta peserta didik sekalian sangat menarik ya pemaparan pemateri kita. Nah, kalau narasumber tadi mengatakan bahwa kelapa di sana harganya 8.000, nah kalau kami di sini Bapak Ibu sekalian, karena kami tinggal di pesisir pantai, tepatnya di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, alhamdulillah bisa mendapatkan secara gratis. Tentunya bagi yang punya pohon kelapa ya, kalau tidak punya ya pastinya beli juga, seperti itu. Tapi karena di sini mayoritas tinggal di pesisir pantai, maksudnya kelapa bukan sesuatu hal yang susah untuk didapatkan. Untuk saya pribadi saja sering mendapatkan gratisan juga dari peserta didik saya kelapanya. Nah, itulah salah satu keuntungan saya selaku pendidik tinggal di pesisir pantai ini. Nah, nanti kalau Bapak Ibu, Bu Hera, Bu Hamsia dan kawan-kawan PKO 22 nanti kalau berkunjung di tempat kami, insya Allah akan kami berikan oleh-oleh kelapa gratis. Just kidding Bapak Ibu ya. Nah, kalau di tempat kami Bapak Ibu, saya pernah juga memberikan tugas kepada peserta didik saya kelas 11 dan kelas 12 untuk membuat PCO di rumah. Ini pada saat pandemi COVID-19. Jadi alhamdulillah mereka sudah piawai membuat PCO di rumah masing-masing.
karena saya memang pernah memberi tugas kepada mereka. Kecuali yang kelas 10 ini karena masih baru itu belum pernah mempraktekannya, dan saya harap mereka yang menyimak atau bergabung di acara ini bisa nantinya mempraktekkan. Demikianlah acara webinar kita hari ini. Meski waktunya singkat, semoga kita bisa menyerap ilmunya dengan maksimal dan yang terpenting prakteknya. Jadi Bapak Ibu dan partisipan, silahkan dipraktekkan ilmu yang sudah kita dapatkan dari narasumber kita ya. Di penghujung acara webinar kita, saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemateri, moderator, kawan-kawan kelompok PKO 22A yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Bapak Ibu, partisipan serta anak-anakku di SMA Negeri 1 Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, dibatasi oleh waktu. Saya mewakili kelompok PKO 22A memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan acara webinar kami tadi ini terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu peserta didik sekalian yang sudah berpartisipasi dalam acara webinar kami pada siang hari ini. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.